Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Ramadan yang ke-8. Jadi mungkin tersisa bagi kita itu 22 hari lagi atau 21 hari lagi Ramadan. Ikhwas sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Di bulan Ramadan ini mungkin kita sudah sering mendengar ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan, ayat-ayat dan juga hadis-hadis, terutama Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam ila akhir ayat. Kemudian setelah ayat ini Allah berfirman ayyaman ma'dudat, yang artinya hari-hari yang terhitung. Ikhwas sekalian, apa maksud dari ayat ini? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang terhitung. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah bulan Ramadan ini yang terbatas, yang hanya terbatas 30 hari saja, 30 hari atau 29 hari. Kalau kita perhatikan, ibadah yang lain juga begitu. Misalnya saja sholat. Sholat hanya 5 kali dalam sehari, yang mungkin pengerjaan satu kali sholat itu mungkin sekitar 10 menit. Berarti hanya 50 menit dari 24 jam. Dan zakat hanya 2,5% dari harta kita. Itu pun tidak semua harta, hanya barang-barang tertentu. Haji hanya sekali seumur hidup. Dan puasa 30 hari dalam 1 tahun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini sesungguhnya mudah. Dan maslahatnya kembali lagi kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Dan sabda Rasulullah SAW, inna ad-dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Ikhwas sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Jadi pada hakikatnya agama ini mudah dan tidak akan terasa berat kecuali orang itu yang pertama, entah dia bodoh terhadap agama. Jadi dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum agamanya, dia tidak tahu tentang syariat Allah, maka dia ketika melakukan ibadah maka dia akan merasakan berat. Kemudian entah dia memberatkan diri dengan melakukan amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi, entah dia bodoh terhadap agamanya. Kemudian yang kedua ini, entah dia memberatkan diri dengan melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Jadi dia melakukan amalan-amalan yang memang tidak mempunyai dalil, sebatas hanya hawa nafsunya saja, menganggap ini baik, maka dia memberatkan dirinya. Dia sendiri yang memberatkan dirinya dalam melakukan ibadah yang ibadah itu sendiri tidak dianggap dalam syariat. Kemudian yang ketiga, orang yang merasa berat dalam melakukan ibadah pasti dia adalah orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dosa yang kita lakukan dalam hati kita itu bagaikan titik hitam. Jadi semakin sering kita melakukan dosa, maka hati kita akan penuh dengan titik-titik dan akan tertutupi. Sehingga akan tertutupi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, kita kembali ke ayat yang pertama. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Dari ayat ini bukan hanya tentang bulan suci Ramadan yang terbatas harinya 29 hari atau 30 hari. Tapi kita tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita berjalan setiap harinya melalui hari-hari,
kita tahu bahwa akan ada suatu masa hari ini terbatas. Allah telah memberikan kita batas untuk setiap umur-umur kita. Jadi Allah seperti memberikan angka di atas kepala kita, yang mana angka itu suatu saat akan habis. Dan inilah masanya batas umur kita di dunia ini. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kapan pergi satu hari, maka akan pergi sebagian dari dirimu. Ketika berlalu satu hari, maka sebagian diri kita juga akan hilang. Kesempatan kita beribadah hilang. Kemudian seperti perkataan seorang sufi juga kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wa nafsuka in asghaltaha bil haqq wa illa ishtagalatka bil batil. Dan dirimu jika kau tidak sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka akan disibukkan oleh hal yang batil atau hal yang buruk. Maka di bulan Ramadan ini ya sekalian, yang terbatas harinya dan juga umur-umur kita yang terbatas, jadi kita tidak akan selalu langgeng di dunia ini. Kita tidak akan pernah abadi di dunia ini. Kita tahu akan ada masanya kita tidak lagi di dunia ini. Maka hendaklah kita memanfaatkan sebaik mungkin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka bi syai' wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untuk dirimu dan janganlah lemah. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma sadaqa qabla an yughfara lah. Celakalah orang yang mereka mendapatkan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.